Selamat datang di podcast EduTalk. Kami dari kelompok 3 menghadirkan episode spesial ETS untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan tema manajemen itu dekat cara modul 1-7 mengatur hidup kita. Saya di sini Rafli sebagai host dan di sini juga saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber. Yang di sebelah kanan saya ini laki-laki, ada namanya Naris sebagai narasumber, di sini juga ada Nadia sebagai narasumber juga. Hai. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Karena setelah mempelajari modul 1-7, kami sadar bahwa manajemen itu bukan sekedar teori kuliah. Ya, tanpa bertele-tele lah, mari kita bahas manajemen ternyata begitu dekat dengan kehidupan kita. Oke, kita langsung ya ke pertanyaan. Menurut kalian nih berdua, manajemen itu apa sih? Ayo aja. Aja. Dari kamu aja, Riz. Oke, dari aku dulu. Manajemen. Kalau dari aku sih manajemen itu tentang cara mengatur hidup kita gitu. Mengatur hidup kita untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kita mempunyai tujuan, nah kita harus mengatur tuh hidup kita itu supaya semua struktur dan bisa tercapai tujuan tersebut. Itu manajemen. Jadi kita memanage semua dari hidup kita itu. Itu dari saya. Kalau dari aku nih ya, manajemen itu kita belajar berperan sebagai manajer gitu. Nah, tapi sebenarnya kita juga adalah manajer kecil. Misalnya contohnya ada ketua kelas, ketua organisasi, bahkan kita yang mengatur diri kita sendiri itu bisa dibilang manajer. Ya, betul. Berarti manajemen itu nggak harus di kantoran juga ya ternyata, buat kehidupan sehari-hari juga bisa ternyata ya. Oke, buat selanjutnya aku mau nanyain ini nih, perencanaan. Nah, menurut kalian perencanaan tuh bagaimana sih? Pertanyaan bagus nih, masuk ke struktur manajemen yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Seperti kayak podcast inilah, kita merencanakan, kita menyusun semua timeline, kita membagi tugasnya apa aja, kita merencanakan tempatnya itu mau di mana supaya syuting podcast ini tuh bagus gitu. Terus juga pembagian tugas seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita susun itu semua dari awal sampai akhir, itu yang termasuk perencanaan. Oke, buat kalau Nadia gimana? Ya, gimana Kalau tuh dari kamu? aku kita bisa pakai SWOT ya, misalnya ada kekuatan tim kita yang lebih proper gitu, terus ada kelemahan juga, misalnya ada miskomunikasi dari tim yang lain, terus ada juga peluang dari pengalaman kita, terus ada juga ancaman, misalnya jadwal kuliah yang bentrok atau cuaca yang kurang mendukung. Ya, jadi gitu Rap. Kadang perencanaan juga tidak bisa berjalan sesuai dengan Kemauan. Ya, kemauan kita, karena terkadang ada kendala di lapangan yang kita tidak bisa duga itu. Oke, jadi perencanaan juga penting ya. Ya, ternyata. sangat penting. Penting banget ya kayak buat project sekarang ini. Yap, betul. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, kalau tentang pengalaman organisasi sebelumnya, kayak misal SMA atau waktu SMP gitu. Pengalaman berorganisasi berarti ya. Pengalaman berorganisasi. Untuk kamu dulu deh. Oke, aku udah 2 kali nih. Kalau dari aku pernah ikut OSIS di SMA ya, di MA. Nah dari situ kita juga belajar. Aku juga ada pengalaman kayak ternyata jadi tim organisasi itu gak mudah gitu. Mulai dari kita bisa merangkul sesama partner di organisasinya gitu. Gak mudah seperti apa yang dilihat gitu. Oke. Kalau Riz gimana? Kalau dari aku sih pengalaman organisasi ada. Cuman ketika masuk organisasi ini, aku tuh nggak aktif lah. Jadi cuma FOMO. Karena apa? Karena nggak mempunyai perencanaan untuk apa nih aku masuk organisasi. Ya. Jadi nggak mempunyai rencana. Jadi kayak gitulah, nggak ada pengalaman khusus di organisasi. Oke. FOMO doang itu. Ini nih mau nanya. Ini sebenarnya pertanyaannya favorit aku nih sebenarnya. Wih. Susah nggak nih pertanyaannya? Penasaran nggak? Apa tuh? Susah nggak? Kayak ini nih. Kamu ada pengalaman nggak di leadership gitu? Menjadi seorang pemimpin? Yes. Pengalaman ada. Kalau pengalaman dalam tadi pemimpin. Ya, pemimpin. Pengalaman mungkin jadi seorang KM di kelas, memimpin teman-teman lah gitu. Cuman aku di sini ingin mengomentari tentang bagaimana sih jadi pemimpin yang baik.
Nah, menurut aku menjadi pemimpin yang baik itu bukan hanya bergerak menyuruh yang dipimpin kita, yang Oke. yang kita pimpin gitu ya. Tetapi seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi yang baik agar yang kita pimpin itu bekerja dengan baik. Kalau Nadia gimana? Kalau dari aku, menurut pengalaman aku waktu pas OSIS sebagai ketua divisi kesehatan ya, aku ternyata jadi pemimpin itu emang gak mudah gitu. Kita harus ada kerjasamanya dengan partner kita gitu betul, ya, betul. dengan bawahan kita. Terus jadi pemimpin juga gak cuma wadah bagi timnya, tapi kita juga harus bisa memotivasi timnya untuk selalu semangat. Seperti itu. Nyambung oke. kan berarti tadi ya? Nyambung. Iya. Sama aja gitu. Ya jadi kayak mungkin pemimpin tuh nggak cuma kayak nyuruh-nyuruh doang kan. Ya, betul. Berarti jadi pemimpin itu harus juga tahu kayak kondisi timnya juga Ya. kan, kayak misalnya. Jadi partner lah intinya Iya, mah, harus oke. saling Jangan bekerja cuma- sama. Harus gini, harus Siap. gini ya, kembali gitu. Oke. Controlling dalam setiap peran yang kalian lihat seperti apa? Controlling. Dari siapa dulu? Aku Boleh, dari kamu aja. apa dulu? Oke Ya. lah. Aku lagi nih. Menurut aku dari controlling ya. Kayak sekarang inilah kita podcast. Pasti dari awal sampai akhir itu nanti kita harus mengontrol nih. Atau sekarang aja kita kontrol dari mulai awal podcast ini. Apa sih yang akan nanti jadi evaluasi kita di akhir, dan di akhir juga apa sih yang nanti kita perlu perbaiki. Itu menurut aku sih dari controllingnya seperti sekarang inilah dari podcast ini. Oke. Kalau dari Kalau Nadia? menurut aku controlling itu gak cuman apa sih mengecek Ya mungkin gak bisa cuman mengecek. tapi kita juga harus mengontrol kinerja tim kita nih. Misalnya Oh, iya, ada betul. ya kinerja tim, misalnya nih ada bagian yang yang gak bekerja gitu Ya. kan misalnya, nah itu juga bisa termasuk kontrol. Ya kayak misalkan Seperti itu sih. ada yang menjadi struktur itu kurang cocok nih, dan di sini berarti kita harus memindahkannya. Terus dia juga gak tahu dia harus gimana gitu. Iya. Ya sih emang kadang si controlling ini tuh tanpa kita sadari suka skip. Ya betul. Jadi bikin gak rapih. Ya. Karena kan dari awal kita udah membuat rencana, tinggal kontrol itu harusnya kan kita pas nih mengontrol berjalan atau tidak, tapi biasanya kita malah udah Kadang juga kan sejalannya. disepelein gitu Iya. kan kontrolnya. Padahal Nah, penting Oh ya penting banget itu. Sampai maghrib Aku juga, mau ngomongin tentang ini sih struktur organisasi menurut kalian yang Pembagian perannya ya. ya pembagian yang kayak sekarang kita jalani ini podcast ini. Siapa Dari kamu dulu lah. Oh, aku dulu boleh. Ladies first. Ya. Kalau dari aku misalnya nih dari tim sekarang yang kita jalani, misalnya nih ada narasumber kan pasti Ya. kita, ada host juga, terus ada penulis naskah, ada videografer, ada editing, ya dan lain-lain lah yang Ya. terlibat dalam tim ini. Nyambung juga sama yang tadi dikatakan oleh Nadia. Struktur organisasi dalam podcast ini menurut aku itu organisasi struktur tim. Kan struktur organisasi itu ada beberapa poin ya, ada beberapa aspek. Tapi menurut aku yang ini maksudnya ke struktur tim, karena kita tidak dipimpin oleh seseorang, jadi tidak ada iya. pemimpinnya, tapi ada yang mengarahkan. Oke. Nah, begitu. Jadi ya kita gak ada yang memimpin, tapi kita mengarahkan. Ada yang gitu lah. bertanggung jawab. Ya, ada gitu. yang Oke, bertanggung jawab. oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian untuk MSDM Recruitment dan pengembangan sorry ya Tipo. Ya. Dalam proyek Kopi ini dulu. gimana sih? SDM untuk ini ya. Ya, Kalau menurut aku sih untuk kita ya udah cukup lah, lumayan. Cuman ada beberapa yang kurang. Kurangnya itu seperti ada beberapa apa sih kita tuh. Jadi bagian yang kurang cocok nih buat kamu buat ini. Peran. Ya, perannya itu kurang tepat. Jadi SDM-nya itu memang harus ditingkatkan. Nah, karena kan di manajemen itu ada MSDM, manajemen sumber Daya daya manusia. Nah, Intinya pengalaman itu penting lah ya ya kayaknya. sangat penting. Bagi Kalau manusia. menurut kamu Iya, MSDM kalau apa? menurut aku sangat adaptif di zaman sekarang nih ya, misalnya banyak perubahan juga kan seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang banyak teknologi baru, jadi adanya AI misalnya atau teknologi yang canggih gitu, seperti itu. berarti ya kayak setiap kelompok kecil tuh butuh juga ya yang namanya manajemen SDM. Sangat Penting butuh. Sangat butuh ya. Apalagi di zaman sekarang kan karena sudah teknologi itu sudah meningkat, jadi
Ya begitulah. Oke. Makanya kayak ada banyak pengangguran kayak gitu kan, soalnya Hmm. banyaknya zaman sekarang tuh teknologi gitu. Oke. Tergantikan gitu ya sama Tapi kita teknologi. juga jangan teriak SDM Indonesia itu rendah, tapi kita juga nggak tahu tentang SDM tuh. Iya, Sir. Banyak Iya. seperti itu. Iya sih, iya sih, iya sih. Yang demo tuh. Iya lagi. Ya. Nah, Nah, lanjut. Apa nih? ini nih segmen khusus yang diwajibin buat ETS maaf. Ya. Untuk ETS Apa ini, nih? Wow. yaitu mengenai dosen manajemen ideal di era sekarang. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih dosen ya. Ya. Dosen Dosen, yang ideal. ideal untuk saat era ini. Ya, Seperti dosen kita lah di Universitas Teknologi Digital. oke, Dosen Pak Egi gitu ya. oke. Menurut aku itu sudah sangat ideal. Dia itu kan seorang dosen yang mengajar manajemen, pengajaran manajemen, dan Pak Egi itu kan mempunyai beberapa bisnis, masuk ke bidang apa sih? In- entrepreneur ya, Iya. entrepreneur Oh, iya, gitu ya, memiliki banyak perusahaan yang dipimpin tuh oleh oleh Pak Egi. Nah, jadi sangat cocok tuh. Jadi Pak Egi menyampaikan kepada kita mahasiswa itu bukan sekedar teori, tapi aksinya juga ada. Oke. Jadi udah pas banget untuk menjadi seorang yang kita lihat lah, yang kita jadi panutan gitulah. Sudah masuk itu Pak Egi, karena beliau tidak hanya menyampaikan materi, kan itu harus gini guys, tapi Pak Egi itu sudah membuktikannya di lapangan. Dosen ideal itu gak cuman ngajar soal materi nih ya misalnya. Ya. Terus harus bisa, menurut aku kan harus Ya. bisa mengajar dengan berbagai cara. Misalnya Betul, nih, ya kan. Misalnya nih ada kuis nih ya dalam selingnya pelajaran. Ya. Misalnya. Jadi gak boring gitu ya. Biar kitanya juga nggak bosan gitu kan. Ya. Apalagi nih ya misalnya contoh pelajaran Inggris kan Ya. pasti banyak yang ngerti juga ya kayak apa sih gitu kan kita nggak ngerti gitu ya nggak basicnya gitu. Nah kuis ini sangat penting bagi aku gitu kayak game gitu. Ya. Soalnya kita nggak cuma belajar di apa sih layar materi gitu yang ya. di layar Ya. tapi kita juga bisa menerapkannya Secara di langsung. kuis itu ya. Jadi kita melihat materinya dan langsung kita mempraktekkan materi Ya. tersebut. Jadi emang lebih enak sih, kita juga enjoy. Jadi Iya ada nggak sih kalau ada belajar dua cara gitu kan. Ya. Enak kayak gitu sih. Tapi kayak misalnya kan dosen juga harusnya terbuka nggak sih kayak dengan diskusi gitu kan? Menurut Ya. kalian Ya itu nih, penting sih. penting nggak sih? Penting banget. Terus sama Ya. kayak bukan kayak memberi materi satu arah doang, kayak tapi memberi ruang mahasiswa untuk berpikir kritis, ya nggak sih? Ya, jadi intinya itu kayak kita tuh banyakin relasi ke dosen lah. Ya, kayak nanya ini kan dosen itu pasti pengalamannya lebih apa sih namanya? Lebih berpengalaman dari Ya, kita. lebih banyak lah pengalamannya. Jadi butuh sih itu pengalaman dari dosen. Apa sih keluh kesah dia mengajar kepada kita gitu kan. Pokoknya mah pembahasan kita udah sampai di sini aja ya. Soalnya ini udah berhubung mau maghrib juga. By the way, udah jam 17.48 ya. Ya, udah mau maghrib nih kita. Ya. Udah mepet Makin banget gelap, ya. Dan jadi dari modul 1 sampai 7 ada satu benang merah yang menurut kami paling penting, yaitu manajemen itu bukan teori rumit. Manajemen itu cara kita hidup lebih teratur, lebih efektif, dan lebih bertujuan. Ya. Selama membuat podcast ini, kami merasakan langsung POLC, planning saat menyusun rencana, organizing saat membagi peran, leading saat menjaga motivasi, controlling saat mengevaluasi hasil. Nah, sekian saja. Gak jadi, Podcast. ada lagi, Oh, bentar. ada. Jadi kami Ini juga masih banyak pembahasannya? enggak, Oh, ini enggak, saya aja yang mau kirain. ngomong aja. Ini kan mau maghrib nih. Sebuah pepatah Ya, mungkin ya. dikit lagi. Gitu, oke. Kami juga belajar bahwa kerja tim membutuhkan komunikasi, kayak kejelasan peran dan empati. Dan kami berharap podcast ini membuat teman-teman juga melihat manajemen dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih sederhana dan lebih dekat. Nah, sekian aja dari saya akan menutup podcast ini. Kalau rame lanjut part 2 ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.